Karena untuk beberapa kasus, anak pertama tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga anak kedua lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Ada. Nah, Ada gitu yang kan. kayak gitu. Jadi mau nggak mau peran itu kan jadi untuk dia. Atau sekarang deh, ketika kita lihat fenomena yang lain, Mas. Ada anak pertama dari istri kedua. Lah itu anak pertama atau ketiga atau selanjutnya? Iya nggak sih? Jadi ketika kita ngomongin anak pertama, benar seperti apa yang Mas Ai bilang tadi, bahwa bisa jadi ini relate, bisa jadi ini enggak. Atau bahkan bisa jadi ini relate sama kamu yang anak ketiga atau keempat. Yang memiliki peran? Yang kita diskusiin hari ini. Oke, jadi gini, ini ada berada di lingkungan yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap kita ya sebagai anak pertama, Kamu pernah merasa kamu berada dalam posisi itu nggak sih? Pernah sih, terutama. Iya, pernah ya. Ya sama lah, kita sama-sama pernah ya. Iya. Ya pasti gitu kan. Ya, namanya orang tua pasti gitu. Nah, lambat laun itu kan akan memengaruhi psikologi si anak juga. Seperti case yang tadi diceritain juga itu kan. Dia berada dalam posisi keluarga yang banyak menuntut sebagai anak pertama gitu kan. Kemudian sementara dia juga punya kehidupan sendiri yang berhak dia jalani sendiri gitu. Gimana cara mengkomunikasikan ini ke orang-orang di sekitarnya? Mungkin nggak sih kita mengkomunikasikan bahwa udah toh, Mbok jangan terlalu banyak nuntut aku gitu. Mbok jangan terlalu banyak membebani aku. Aku tahu aku anak pertama, aku punya tanggung jawab A, B, C dan segala macam. Tapi kalau lama-lama aku digituin terus, wah aku susu ya iso kentir gitu kan. Maksudnya ya itu kita melihat melihat dari case yang cerita tadi itu. Ada nggak sih cara untuk mengkomunikasikan sebagai anak ya? Karena pasti ini kan yang nonton ini kan nanti kan juga anak pertama, mungkin orang tua juga ada gitu kan. Menurutmu ada nggak cara mengkomunikasikannya yang enak itu bagaimana ke orang-orang di sekitar? Aku pernah melalui itu, tapi mungkin ini bisa dianggap hal yang remeh karena waktu itu aku masih usia SD. Sedangkan aku berantem sama adekku itu kayak hal yang wajar sebenarnya. Aku berantem sama adekku, terus adekku yang selalu dibela sama orang tuaku. Di situ aku ngerasa itu nggak adil. Akhirnya aku mencoba untuk mengkomunikasikan itu dengan marah, tapi adek yang nakal kok, aku kok disalahin gitu. Tapi semakin aku bertumbuh usia, mungkin beberapa sikap dari orang tuaku masih membela adekku, walaupun aku yang udah berjuang dengan semampuku. Akhirnya aku komunikasikan dengan, Mah, aku loh udah ngelakuin ini, yang ini aku harapannya tuh bisa bikin mamah bahagia. Tapi kenapa mama selalu ngelihat adik terus? Mama selalu berharap adik yang bisa, padahal aku juga bisa gitu. Ternyata setelah aku cari tahu, fenomena itu namanya scapegoat. Apa gue Scapegoat itu kambing hitam. Hah? Kambing hitam kan? Black goat? Wah. Kambing apa? Goat? Hitam? Black? Nanti skip. Iya. Jadi kayak ada fenomena scapegoat itu di mana seorang anak, iya, seorang anak seberprestasi apapun, sesemangat apapun dia untuk mencapai cita-citanya, usahanya tidak akan dilihat karena bukan itu yang diharapkan orang tua. Yang diharapkan orang tuanya adalah golden child itu, seseorang. Golden child itu apa? Anaknya yang lain, yang dianggap dia berprestasi kecil apapun itu bakal lebih keren daripada kakaknya yang lebih keren gitu. Nangkep nggak? Tahu. Gua ajak nggak? Tahu. Gitu. Jadi kayak sedihnya adalah ya bisa jadi anak pertama inilah yang udah berjuang mati-matian buat adiknya, buat keluarganya, tapi nggak pernah diapresiasi. Kayak lagu ya? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Gak tahu. Aku nyebutnya kayak lagu ya. Gitu. Pokoknya tahu adalah berjuang tapi dianggap apa segala macam. Quote-quote gitu. nanti gitu, kita gitu. sambat ya. Emang ada ya? Enggak. Oke. Fenomena scapegoat. Dan ini nih Mas,
Apa? Fenomena yang mungkin lebih mudah kita lakukan adalah ketika kita lebih memilih untuk menjauh aja daripada kita mengkomunikasikan dan takut berkonflik. Ya itu lebih mudah sih. Daripada prank ribut dan segala macamnya, mending menjauh dari problem-problem kayak gitu ya. Iya, tapi kan itu mungkin nggak bisa menjadi kesempatan untuk bertumbuh dan saling belajar harusnya gimana. Oke, berarti kamu sempat mengalami itu, kemudian kamu protes dengan marah, tapi setelah marah itu ternyata nggak menghasilkan apa-apa, baru kamu bilang gitu. Baru kamu bilang ke, berapa lama itu? Lama banget itu. Lama banget itu, Lama banget. S1 kali. Serius? Iya, jauh banget kan. Ya tapi prosesnya tiap orang-orang sih beda, ada yang lama, ada yang sebentar gitu-gitu kan. Nggak tahu teman-teman ada yang pernah mencoba untuk mengkomunikasikan hal itu, mungkin buat teman-teman yang pernah ngerasain hal yang sama kali ya. Mungkin Tapi mencoba. kamu sebagai, Anak pertama, apa tuh? dan adikmu banyak yang cowok kan, 2 kan? Kenapa? Itu sisi sebagai kamu cowok untuk berani mengungkapkan itu sulit nggak sih? Aku lebih ke, daripada ribut, Ah. lebih ke situ sih. Cuman kayaknya orang tuaku tuh juga nggak menaruh banyak ekspektasi juga ke aku gitu kan. Karena mungkin dia tahu anaknya Rai sudah diopo-opo gitu. Iya. Ya, sudah mau sambat-sambat wae. Iya ya. Gitu. Enggak, karena kayaknya aku mulai menyadari itu bahwa orang tuh nggak menuntut macam-macam ketika aku berada dalam fase aku lulus SMA. Aku banyak mendengar teman-teman SMA aku itu ketika dia lulus, kemudian dia dituntut oleh orang tuanya untuk masuk ke universitas A, B, C dan segala macam. Nah itu kan bibit-bibit bahwa orang tua itu sudah mulai tadi apa yang fase real life sama apa tadi? Yang kamu bilang tadi 2 tadi. Ideal self sama Ideal self sama real self. real self gitu ya. Nah itu kan fase ideal self-nya bibit-bibit orang tua itu mulai tumbuh di situ tuh. Pada saat itu aku memberanikan diri untuk tanya ke ibu gitu kan. Aku mau lanjut kuliah gitu kan. Enaknya kuliah di mana gitu. Aku tanya gitu. Terus ibu bilang terserah kamu. Oh, hebat. Mami nggak nuntut kamu untuk kuliah di mana, nggak minta segala macam, tapi yang penting belajarmu juga. Kalau soal pendidikan yang penting kamu selesaiin kalau kamu mau mau melanjutkan ke kuliah gitu. Terus ya wes akhirnya oke. Berarti pada saat itu aku menyadari berarti orang tua aku nggak menuntut aku macam-macam, dan aku merasa bahwa aku juga nggak punya beban apa-apa sih ke orang tua selain untuk menamatkan pendidikan aja gitu. Nah setelah kuliah gitu kan, kemudian sampai kerja dan segala macam juga nggak disuruh kamu harus kerja di A, kamu harus kerja di B, walaupun ini sebenarnya ya mungkin ada orang tua yang mengarahkan kayak gitu, tapi dia juga mensupportnya gitu kan, gitu kan. Mungkin pada saat itu juga ibuku sadar kalau aku misalnya nuntut anakku macam-macam, kok aku kayaknya nggak bisa terlalu support gitu kan, nggak bisa nge-support gitu, jadi ya wis lah tak bebasin, terserah mereka mau. Ya cukup enak menurutku, cukup membuatku nyaman. Cuman kadang-kadang tuh pengen diarahin gitu. Aku ada sempat ngerasa kayak lost, kehilangan arah gitu kan. Aku mau kemana karena memang nggak ada yang mengarahkan gitu. Terus ya wes ya aku coba berbagai segala macam kegiatan, segala macam apapun itu yang membuatku senang aja. Nyoba A, nyoba B, nyoba C, nyoba B, kerja di A, jadi ini, jadi itu, jadi itu. Sampai jalan-jalan mana-mana. Iya, jadi badut juga pernah gitu kan. Jadi tukang sulap juga pernah, jadi graphic designer, jadi apa, sekarang jadi tukang sambat. Tapi dengan berbagai multi talenta yang kamu punya ya, Iya sebagai anak pertama. Itu kamu tuh bilang ini nanti aku sombong. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Real udah. self, real self. Oke, real. Itu bisa jadi dengan beban yang mungkin kita punya sebagai anak pertama, itu juga beban juga loh jadi adik-adik kita, ke adik-adik kita. Karena dia melihat ya, Iya. melihat kakaknya gitu ya. Karena orang tua udah percaya duluan, nih kakakmu aja bisa, masa kamu enggak? Nah itu juga bisa jadi beban tuh ke adik-adiknya. Kalau orang tuanya bilang gitu. Iya. Kalau Dan orang kalau tuanya- anak pertamanya sukses. Iya. Kalau enggak mah, jangan jadi kayak kakakmu gitu. Jangan. Terus anak pertama, pas sukses, Gemini mana? Astagfirullahaladzim. Scorpio mana?
Dia Gemini, aku Gemini, dia Scorpio. Gitu. Geng toksik. Oke. Geng toksik. Tapi tadi kan anak pertama berada dalam lingkungan yang memiliki banyak ekspektasi, memiliki banyak tuntutan gitu kan. Tadi kamu udah cerita belum sih? Apa? Tadi kan aku udah cerita nih di waktu aku melihat ketika aku lulus SMA, orang tua nggak terlalu banyak nuntut gitu. Kalau di keluargamu? Kalau keluargaku lebih ke yang mengarahkan. Mengarahkan, oke. Tapi akhirnya aku bisa memutuskan apa yang menurut aku terbaik buat aku. Oke. Oh iya. Karena dulu aku disuruh jadi anak kedokteran. Cocok juga dong. sih. Gokil. Anak kedokteran. Muka-mukanya tuh muka dokter gitu. Yoi. Iya. Terus anak komunikasi, yoi. Cocok banget anak komunikasi. Tapi Paling akhirnya- cocok saya jadi anak komunikasi. Anak psikologi kayak nggak cocok deh ini. Aduh, jangan dong. Jangan dong. Kan udah masuk nih. Terus Terus akhirnya orang tua nge-support dan oh ternyata kamu juga bisa ya sama pilihanmu gitu. Oke. Jadi ya mereka semua bangga dengan apa Okay, yang udah aku good for you. tentuin gitu. Yes. BTW, Apa tuh? menurut you, Yes, menurut Ai mau anak jawab. pertama, iya, ayo mau jawab. Menurut you, Yes. anak pertama itu kan punya beban yang berat. Mungkin nggak sih itu berpengaruh jadi kepribadiannya? Jadi apakah urutan kelahiran itu menentukan kepribadian dia? Menurut kamu Waduh. bener atau enggak? Urutan kelahiran ya? Jadi kayak anak pertama ya kamu pasti. Anak pertama itu pasti perfect gitu atau mesti bekerja detail atau apa segala macam. Kayaknya juga enggak. Kalau menurutku sih urutan kelahiran sih bisa jadi iya bisa enggak. Tapi kayaknya enggak deh. Mostly enggak? Iya. Karena apa? Iya karena beberapa kali aku ngelihat orang yang misalnya ketemu orang gitu ya. Aku anak pertama gitu. Orang anak kedua, anak ketiga yang kayaknya kok ini hampir-hampir sama kayak aku. Sifatnya segala macamnya gitu-gitu. Cara dia berpikir dan segala macamnya gitu. Berarti kan padahal dia anak kedua, anak ketiga gitu loh. Aku juga tanya gitu kan enggak kayaknya enggak urutan kelahiran kayaknya enggak sampai kayak gitunya deh menurutku loh. Tapi nggak tahu kalau menurutmu gimana? Oke, jadi ternyata angka kelahiran, urutan kelahiran dari anak itu tidak mempengaruhi kepribadian. Dan itu udah banyak jurnal yang mencoba untuk melihat dinamika itu. Apakah anak pertama itu kepemimpinannya bagus? Apakah anak pertama itu akhirnya punya rasa empati atau sayang ke adik-adiknya? Iya. Terus akhirnya dia sayang sama orang-orang di sekitarnya? Ternyata enggak gitu. Sehingga ketika kita kayak menjustifikasi, aku cocoknya anak pertama sama anak terakhir. Nah itu mungkin bisa kita lebih kelola lagi kesalahan pola pikir itu. Karena mau anak pertama, kedua, ketiga, itu tidak mempengaruhi kepribadian yang dia miliki. Gitu. Kan banyak tuh yang bilang, wah aku anak pertama cocoknya sama anak Cocok terakhir. tuh apa? Pasangan gitu ya? Oh alah, ya. Kan bisa aja anak pertama sama anak pertama. Bener, aku pernah beberapa kali nemuin kayak gitu tuh. Aku nggak mau nih sama anak pertama gitu, karena aku anak pertama juga gitu, tapi sama-sama keras gitu. Kan sama aja kayak membatasi diri untuk emang belajar sama orang lain kan? Iya. Ya sebenarnya aku juga nggak, ya karena aku pikir anak pertama nggak selalu sama semua, anak kedua juga nggak selalu sama semua, aku pikir juga yang kayak gitu-gitu juga nggak make sense juga, nggak masuk akal. Jadi kayak lebih fleksibel dan kayak nggak ngejustifikasi bahwa wah aku temenannya cocoknya sama anak pertama gitu, enggak ya? Siapa tahu ada yang anak pertama lahir gitu kan, tapi kemudian dia diasuh sama neneknya gitu juga ada gitu kan. Malah anak kedua yang diasuh sama orang tuanya langsung. Nah itu kan emang gitu. dinamis banget kan akhirnya. Iya, apalagi yang mengasuh nenek sama orang tuanya langsung pasti beda gitu. Iya benar-benar. Nenek tuh pasti lebih jogo tenang gitu biar anaknya nggak terluka sedikit pun. Mencoba kayak untuk gitu kan. memenuhi keinginannya apapun itu. Gitu. Karena dia saking sayangnya dengan anaknya gitu kan. Padahal sementara anak yang kedua yang diasuh sama orang tuanya dia malah lebih rebel gitu, malah lebih kowe iki opo-opo kudu iso mandiri macam gitu. Nah itu jadi beda gitu. Jadi anak pertama rasa
Ya bukan rasa sih. Jadi anak kedua rasa anak pertama, jadi anak pertama Ya anak pertama rasa anak kedua atau terakhir gitu. Iya. Yang kata-kata orang itu kalau anak terakhir itu manja Iya. gitu-gitu. Ya nggak semua anak terakhir itu manja gitu. Anak ketiga pun yang manja anak pertama yang manja pun juga ada. Contohnya saya. Iya. Dia mah di luar kuat-kuat aja kayak garang gitu. Aslinya manja, Bu. Manja banget ya. Manjalita. Tak pengen sing ya. Oke. Ini aku nih. Ketika masa kecil menyenangkan, Iya. gitu kan. Karena selalu dimanja, kemudian tumbuh jadi dewasa gitu kan, lama-lama menyedihkan. Karena sudah dituntut macam-macam gitu kan. Masa kecil dimanja, ketika dewasa, beranjak dewasa, jadi menyedihkan kok ini aku dituntut macam-macam gitu. Mungkin nggak sih setiap anak ini memiliki bisa merasa setara satu sama lain gitu, merasa diperlakukan adil oleh orang tuanya. Misalnya ada dalam satu grup keluarga gitu, ada 3 anak atau 4 anak gitu. Mungkin nggak sih anak-anak ini bisa merasa diperlakukan setara dari orang tuanya? Karena tadi kan kita ngomong beban anak pertama begini, beban anak kedua begini, beban anak ketiga gitu. Ada nggak sih? Aku nggak. Kamu mungkin pernah dengar atau nggak? Ada nggak sih yang memperlakukan semuanya itu sama gitu? Atau adil itu emang harus sama semua perlakuan orang tua ke anaknya? Atau memang sudah ada porsinya masing-masing? Oh, jadi anak pertama ini harus kuperlakukan kayak gini nih, anak kedua harus kuperlakukan kayak gini, anak ketiga harus kuperlakukan kayak gini, biar adil gitu. Atau gimana? Mungkin kita harus sepakat dulu sama definisi adil bukan berarti sama ya. Oke. Karena mau nggak mau, anak ke-1, ke-2, ke-3 lahir di zaman yang berbeda. Oke. Sehingga mungkin dengan perlakuan yang sama pula, itu akan diterima berbeda juga sama anak-anak itu. Gitu. Jadi mau nggak mau, perasaan kok kayaknya orang tuaku bersikap beda ya antara aku dan adikku, aku dan kakakku, itu adalah hal yang wajar gitu. Menurut aku kayak gitu sih. Kalau menurut kamu pernah nggak nemuin orang yang bener-bener ngerasa kalau ya mau kakak, adik, perlakuan dari orang tuanya sama. Gitu? Emang ada? Gak ada ya? Sekalipun dia anak kembar, kayaknya dia ngerasa bakal ada perbedaan deh. Iya sih. Saya inget dulu. Kayaknya nggak ada deh. Ya memang pada porsinya masing-masing gitu. Karena kalau kita bicara adil, ya itu sesuai porsinya gitu. Sesuai ketika dia lahir di masa yang mana gitu kan. Kemudian gimana cara dia berpikir gitu kan, pasti yang diikuti sama orang tua. Cuman ya itu tadi. Tapi juga nggak mungkin juga ya diperlakukan sama semua anak-anaknya gitu. Kayak robot. Kayak robot. Oke, berarti hal-hal kayak gitu sih, apa ya? Aku tuh kalau ngomong setengah-setengah ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Minum dulu, mau minum dulu? Minum dulu. Oh ini minum, Pak? Ini beliin minum nggak sih? Boleh ya? Saya ini tehku belum habis soalnya. Oke, sip. Oh ini juga aku mau habisin ntar. Iya. Sebenarnya siapa sih yang bikin akal-akalan? Anak pertama bebannya begini, anak kedua bebannya begini, anak ketiga bebannya begini, anak keempat bebannya begini. Iya ya, bener juga ya. Padahal setelah kita bahas tadi kan, iya ini urutan kelahiran kan nggak menentukan itu gitu. Akal-akalan ini propaganda. Wah. Propaganda anak pertama. Tapi aku mau nyoba sih punya cowok yang anak kedua, ketiga gitu. Kayaknya aku nggak pernah. Lah kalau misalnya cowok anak kedua, anak ketiga gitu kan. Terus swipe Bumble kali ya? Wah. Swipe kanan. Sudah swipe kanan belum hari ini di Bumble? Super swipe. Ih, tahu banget. Mari nyobain gitu, dikit-dikit, tapi habis itu ya udah deh. Bisa. Bisa ya? Kan keluar rumah wes rapi urung ya. Ngapain nih? Apa urusannya si ibu ini? Gitu ya? Kan kesel juga, Bro. Oke, itu tadi. Kemudian ada lagi ini dari teman-teman yang cerita, yang cerita sambat baru. Ya di kota Sambat itu. Ini kebetulan perempuan.